power of mikir. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat yang kedua. Salah satu stand-up komedian yang sangat terkenal di Indonesia adalah bernama Insinyur Lis Hartono, atau yang lebih populer dengan panggilan Cak Lontong. Dan salah satu ciri khasnya adalah berkata sambil menunjuk jari telunjuknya ke arah kepala, mikir. Sebuah kata pengaruh dialek Jawa untuk berkata, ayo pikirkan dengan sungguh-sungguh. Artinya, sang komedian ini ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk berpikir dengan baik dalam segala hal. Pesan itu secara berkelanjutan diwujudkan dalam serangkaian acara-acara kuis atau permainan program televisi yang walau dikemas secara komedi tetapi mengajak pemirsa untuk memiliki kebiasaan berpikir. Firman Tuhan yang kita baca hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah ingin kita melakukan sebuah proses pembaharuan dalam cara berpikir. Dalam bahasa Inggris, versi King James Version menggunakan kata renewing your mind. Kata pembaharuan cara berpikir ini sebenarnya juga selaras dengan kata pertobatan. Dalam Matius pasal 3 ayat yang kedua, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kata bertobat sendiri diambil dari bahasa Yunani metanoia yang bermakna perubahan cara berpikir untuk sesuatu yang lebih baik. Benjamin Samuel Bloom, seorang psikolog bidang pendidikan yang melakukan penelitian dan pengembangan mengenai kemampuan berpikir dalam proses pembelajaran, mencoba merumuskan bagaimana level kita berpikir. Konsep ini kemudian terus disempurnakan dan kemudian dikenal di dunia pendidikan dengan istilah taksonomi Bloom yang menyebutkan level proses berpikir seseorang, terutama pada konsep belajar, yaitu remembering atau mengingat, understanding atau memahami, applying atau menerapkan, analyzing atau menganalisis atau mengurai, evaluating, menilai, dan creating atau mencipta. Jika kita melihat dari konsep berpikir taksonomi Bloom ini, maka kita menyadari bahwa proses berpikir adalah sebuah proses yang tidak sederhana, membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh. Mengingat, menghafal saja atau remembering ternyata adalah level proses berpikir yang paling sederhana. Itulah sebabnya firman Tuhan meminta kita untuk tidak hanya membaca dan menghafal firman Tuhan, melainkan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Artinya proses berpikir, menyelaraskan diri kita dengan kebenaran firman Tuhan itu harus terus dilakukan setiap saat. Hal ini berarti level perubahan kualitas hidup kita sangat ditentukan oleh kualitas level berpikir kita. Allah tidak hanya ingin kita menghafal perintahnya dan kebenarannya tanpa pengertian, melainkan meminta kita menghayati, menganalisa, memaknai, dan menyusun menjadi rencana tindakan melalui proses berpikir yang serius. Jadi pertanyaan pentingnya bagi kita adalah, apakah saat-saat ini kita sedang menggunakan proses berpikir kita juga dalam rangkaian perjalanan hidup kita dengan Tuhan? Ayo mikir. Kita dilahirkan dalam keadaan kepala dulu yang keluar sebelum tubuh dan kaki. Itu mengajarkan kita untuk berpikir dulu sebelum berkata-kata dan bertindak.